Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisma Indra Krisna Putra dari Winkas Jember. Saya akan melakukan sedikit edukasi mengenai bakat. Saya sudah bersama narasumber saya yang bernama Tegar. Apa kabar? Baik. Baik, akan saya beri pertanyaan sedikit mengenai bakat. Apa yang Anda ketahui mengenai bakat? Menurut saya bakat adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dari kecil. Mungkin. Yang kedua, apa saja macam-macam bakat yang Anda ketahui? Menurut saya bakat itu ada bakat umum dan cuma itulah yang saya tahu. Yang ketiga, bagaimana Anda mengetahui bakat yang Anda miliki? Ya, kita harus mengembangkan bakat, terus mencari hal yang disukai, gitu kan. Dan yang pertanyaan terakhir, bagaimana cara Anda mengembangkan bakat Anda? Ya, saya akan mengikuti ekstrakurikuler dan ya selepas itu saya akan menggali hobi lebih dalam kan ya. Baiklah, karena sesi tanya jawab sudah selesai, maka akan saya jelaskan tentang yang saya tanyakan tadi satu persatu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa yang saya tanyakan terhadap narasumber saya tadi. Yang pertama, pengertian bakat. Bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkan untuk mencapai suatu kecakapan pengetahuan dan keterampilan dengan suatu latihan khusus. Ya, sederhananya bakat itu adalah potensi yang dimiliki sejak lahir. Yang kedua, macam-macam bakat. Pada umumnya bakat terdiri dari dua macam. Yang pertama, bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki secara umum oleh orang banyak. Contohnya, mampu berpikir, mampu berjalan, mampu membaca, mampu menulis. Yang kedua, bakat khusus, yang merupakan kemampuan atau kecakapan yang secara khusus dimiliki oleh masing-masing orang dan setiap orangnya berbeda-beda. Contohnya, bakat numerikal, kemampuan khusus yang dimiliki seseorang mengenai konsep atau hal yang berhubungan dengan angka dan matematika. Dan ada bakat mekanik, kemampuan khusus yang dimiliki seseorang mengenai berbagai alat-alat dan tata kerja mesin. Dan juga ada bakat kecepatan ketelitian klerikal, merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam bidang menulis, meramu untuk laboratorium, kantor, dan lainnya. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai cara mengetahui bakat. Yang pertama, menemukan hal yang disukai. Menemukan hal yang disukai saja cukup sulit. Seringkali kita menyukai beberapa hal secara sekaligus dan juga dilakukan dalam waktu bersamaan. Sulit untuk mengetahui apa yang disukai dan juga yang diprioritaskan untuk kita. Sehingga coba temukan hal yang paling Anda sukai dan ingin Anda lakukan setiap saat. Dengan begitu Anda mungkin bisa mengenal bakat yang dimiliki lebih cepat. Yang kedua, amati hobi. Mengamati hobi Anda mungkin bisa membantu untuk menemukan apa sebenarnya bakat Anda. Selain menemukan bakat dengan hobi, manusia menggunakan hobi untuk mengisi waktu luang serta mengasah hal yang ternyata mereka bisa lakukan dibandingkan orang lain. Sebagai contoh, Anda memiliki hobi fotografi
yang nyatanya hal tersebut merupakan bakat terpendam Anda sebagai seorang ahli foto. Yang ketiga, cari pengalaman. Mencari pengalaman bisa menjadi hal yang membantu Anda dalam menemukan bakat yang dimiliki. Terkadang kita tidak pernah tahu apa hal yang kita lakukan merupakan salah satu dari bakat kita atau bukan. Kegiatan sangatlah luas. Yang kita senangi mungkin sesuatu yang belum pernah kita coba lakukan dan pikirkan. Alasan inilah yang menyebabkan Anda bisa mencari pengalaman sebanyak-banyaknya untuk tahu seperti apa pengalaman baru dan hal baru, serta apa mereka termasuk ke dalam bakat Anda yang ternyata terpendam. Yang keempat, hati hal yang disukai. Maka tidak akan pernah menjadi sebuah bakat jika hanya didiamkan saja. Maksudnya adalah ketika Anda sadar akan bakat yang sudah Anda miliki, namun pada akhirnya Anda hanya diam saja dan tidak mencoba memanfaatkannya atau melatihnya menjadi lebih baik lagi. Rasanya agak tidak mungkin untuk bisa menemukan bakat dalam diri Anda dan mengelolanya menjadi sesuatu yang membawa diri Anda pada sebuah prestasi. Hal ini seringkali dilakukan masyarakat Indonesia. Cobalah latih apa yang menurut Anda menjadi poin lebih dan juga hal yang dianggap disukai. Yang kelima, ikuti tes bakat. Cara ini mungkin cara paling mudah dan juga cepat yang dilakukan oleh anak pada masa sekarang ini. Dengan mengikuti tes akan membantu Anda memperjelas apa sih sebenarnya bakat utama Anda tanpa perlu susah payah. Persentase keberhasilan tes ini berbeda-beda. Ada yang berhasil namun ada juga yang menerima kegagalan dan tidak sesuai. Yang keempat, cara mengembangkan bakat. Sadar akan bakat kemampuan yang dimiliki. Sebelum mengasah bakat, kita perlu tahu apa kelebihan yang kita miliki. Kedua, mengasah secara perlahan bakat yang dimiliki. Memulai perlahan tidak masalah, karena masalah bakat perlu adanya proses. Ketiga, ikuti ekstrakurikuler di sekolah, lembaga atau lembaga tes untuk mengasah bakat lebih dalam. Dengan adanya suatu sarana untuk mengembangkan bakat, itu akan mempermudah dan mempercepat proses pengembangan bakat seseorang. Keempat, ikuti petunjuk kompetisi, lomba, dan sebagainya. Dengan mengikuti kompetisi dan semacamnya, kita dapat mengetahui sampai mana kemampuan dan proses pengalaman bakat yang dilakukan. 5. Berlatih secara rutin agar bakat semakin terasa dengan baik. Setelah menilai dan mengetahui proses dalam diri, hal yang perlu kita lakukan adalah membenarkan jika ada kesalahan dan meningkatkan kemampuan dan terus berlatih sampai di mana bakat itu bisa berguna bagi diri sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai psikoedukasi tentang bakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.